Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Yesuslah berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang bernama Simon hari ini kembali digambarkan setelah kemarin dalam bacaan ibu mertua Simon disembuhkan. Hari kita mendapatkan kembali pengalaman Simon bersama dengan Yesus. Pengalaman yang menarik ketika Simon, seorang nelayan, sudah bekerja keras, sudah berupaya mencari ikan namun tidak mendapatkannya. Ada pengalaman yang menarik dari pengalaman Simon dalam hal ini adalah sebelum ia menolakkan perahu itu untuk ke tempat yang lebih dalam untuk menebarkan jala, perahu tersebut digunakan oleh Yesus untuk mengajar. Maka bisa dibayangkan Simon yang tidak mendapatkan ikan dalam kekecewaan, dalam kehampaan, mungkin juga dalam keputusasaan karena seorang nelayan ketika mengumpulkan ikan lalu ikan itu dijual, berarti pengharapannya, kesejahteraannya, pekerjaannya pada hari itu sedang kosong. Ketika kekosongan itu muncul, kekecewaan itu muncul, segala daya upaya telah dilakukan. Yang pertama kali Yesus lakukan adalah tidak langsung berupaya. Simon ditanya apakah kekecewaannya, seperti apa perasaannya, sedang butuh apa dan segala macamnya. Tapi perlahan-lahan Yesus datang kepada Simon dengan cara ia mengajar terlebih dahulu menggunakan perahu Simon. Maka dengan cara demikian bisa kita bayangkan bahwa dalam kekecewaan tersebut Simon masih berada bersama Yesus. Mau tidak mau ia akan mendengarkan pengajaran Yesus. Maka dari pengajaran inilah yakinnya membawa Simon, "Tetapi atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga." Yang menarik dari bacaan ini adalah Yesus mengajak Simon menolakkan perahu lebih dalam, lalu Yesus pun akhirnya mengajak Simon untuk menangkap ikan. Pertama-tama kita bisa pelajari, perintah Tuhan itu selalu jelas dan tegas, tidak pernah abu-abu. Maka ketika Yesus pun memberikan perintah kepada Simon, pertama ia mengajak bertolak ke tempat yang dalam. Kenapa ke tempat yang dalam? Hanya ingin memastikan bahwa yang tahu kedalaman adalah Simon, bukan Yesus. Maka ia ajak bagaimana Simon menemukan titik terlebih dahulu, ia akan ada proses selanjutnya yang akan diolah oleh Yesus.
Kedua, setelah ia berada di tempat yang dalam, Yesus berkata kepada Simon, "Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Dan ketika menebarkan jala pun, Yesus memberikan satu perintah yang tegas dalam hal ini. Perintahnya, silahkan tebarkan jala di kanan atau di kiri, sudah perintahnya jelas. Maka di situ yang menarik adalah hal yang sangat manusiawi jika Simon pun berbicara kepada Yesus, "Tuhan, aku ini sudah bekerja keras tapi tidak menangkap ikan." Maka disinilah ada kejujuran hati, ada keterbukaan hati dari Simon terkait dengan kekecewaannya, tapi ia tidak berhenti pada hanya sekedar kecewa. Ia kembali membuka diri, "Tetapi atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga." Saudara terkasih, menjadi pertanyaan bagi hidup saya dan hidup saudara, kalau kita kecewa, apakah kita hanya kecewa sampai berhenti, atau kecewa akhirnya kembali datang kepada Tuhan? Mungkin di tempat yang sama kita tidak mendapatkan apa-apa, tetapi Tuhan bisa mengubahkan tempat yang sama untuk menjadi ladang berkat ketika kita pun mau mendengarkan Tuhan. Maka dalam hal ini saya belajar dari Simon, dan kita pun akan belajar bukan hanya berhenti dalam kekecewaan, bukan hanya berhenti dalam kerja keras yang tidak mendapatkan hasil, tetapi pertama-tama kembali kepada sabda Tuhan agar kita dituntun oleh sabda Tuhan dan melakukan yang baik, yang benar menurut petunjuk Tuhan. Di sanalah kita belajar kekecewaan Tuhan ubahkan menjadi penghiburan ketika kita pun mau mendengarkan Tuhan, terbuka pada Tuhan, dan jujur pada Tuhan. Dan akhirnya bacaan ini ditutup dengan sangat menarik. Ternyata Simon bukan butuh ikan, Simon butuh Tuhan. Maka kegembiraannya ia kembalikan kepada Tuhan dan mengikuti Tuhan. Semoga kita pun tidak terjebak saat doa-doa kita dikabulkan, kita terfokus pada doa yang telah dikabulkan tersebut, tapi kita kembali menata diri, hidup taat dan setia di dalam Tuhan, sehingga Tuhanlah yang menjadi harta berharga yang kita cari dan kita upayakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.